Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, badan kuat, belajar tetap semangat, sehingga ilmu yang kita tuntut hari ini mendapat berkat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, Mister ada sebuah pantun. Raja Melaka duduk mengaji, sambil mengaji memakai surban. Agar pertemuan kita kali ini Allah berkati, mari baca basmalah sebagai permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ragam upacara adat Melayu Riau. Anak-anak sekalian, jika dilihat bentuknya, maka upacara adat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah upacara adat dalam kemasyarakatan dan yang kedua adalah upacara dalam daur hidup. Yang pertama akan kita bahas yaitu upacara adat dalam sistem kemasyarakatan. Yang pertama adalah bisa Anda lihat itu adalah tepuk tepung tawar. Kemudian yang kedua ada majupi limau. Yang ketiga ada manjalang mama, yang keempat ada mandi balimau, dan yang kelima ada upah-upah. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda perhatikan dengan baik dan seksama slide yang akan Mister presentasikan berikut ini. Baik anak sekalian, Mister akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk upacara adat. Upacara adat dalam sistem kemasyarakatan, yang pertama adalah tepuk tepung tawar. Tepuk tepung tawar adalah doa keselamatan atau tolak bala yang ditujukan kepada seseorang yang mengalami masa peralihan. Misalnya sunat rasul, pernikahan, upacara turun mandi, penabalan sultan, dan pelantikan pemimpin, atau kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Nah, ini adalah gambar ataupun contoh dari kegiatan tepuk tepung tawar, penabalan atau pelantikan pemimpin. Yang kedua adalah majopui limau. Upacara menjemput racikan limau di rumah seorang gadis yang akan digunakan untuk mandi belimau untuk menyambut Idul Fitri. Nah, ini merupakan bagian dari prosesi awal pernikahan di kenegerian Jambi. Berikut adalah contoh dari parahu baganduang yang dipakai untuk menjemput limau. Yang ketiga adalah upacara manjalang mama. Secara harfiah berarti mengunjungi paman, yaitu upacara yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekerabatan pada suatu keluarga seperut. Keluarga seperut di sini adalah garis keturunan ibu yang sama, yaitu dalam satu suku yang sama, dilaksanakan pada hari raya yang kedua. Nah, ini adalah gambar dari manjalang mama di Kanagarian Kototuo, Kabupaten Kampar. Yang keempat yaitu mandi balimau. Mandi balimau atau bolimau atau balimau merupakan mandi atau membasuh tubuh dengan irisan limau, bertujuan untuk menyucikan diri yang berkaitan dengan upacara atau peristiwa penting, misalnya menyambut bulan suci Ramadan. Berikut adalah gambar dari prosesi mandi balimau atau balimau kasai. Yang kelima atau yang terakhir dalam upacara sistem kemasyarakatan yaitu adalah upah-upah atau upah. Upah-upah adalah upacara keselamatan atau doa keselamatan ditujukan kepada seorang yang mengalami masa peralihan. Pelaksanaan upacara bertujuan untuk memanggil dan mengembalikan semangat seseorang setelah mendapat musibah, menutup sebuah ritual upacara pelantikan atau penabalan pemimpin adat. Nah, ini adalah gambar dari upah-upah di prosesi masuk suku Kandang Kopuh Bupati Rohul sekaligus penabalan gelar.
Baik anak sekalian, itulah tadi pembahasan materi tentang ragam upacara adat Melayu Riau dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memperhatikan dengan seksama sehingga nanti apabila ada tugas bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Namun apabila ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silahkan anak-anak kirimkan melalui Google Classroom kita. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Mister ada sebuah pantun. Mangga dijuluk memakai galah, mangga terkena jatuh terbelah. Pembelajaran hari ini berakhir sudah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak sekalian, itulah tadi pertemuan kita pada hari ini. Mister mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu Riau itu terbentuk dari keanekaragaman budaya, suku, puak, dan kaum yang sekarang berhimpun di dalam wilayah geografis yang bernama Provinsi Riau itu. Ada dua kelompok besar secara adat ya, masyarakat adat di Riau ini. Yang pertama, kelompok masyarakat adat yang adatnya berhulu kepada Datuk Perbatihan Sebatang atau yang kita kenal juga dengan adat matriarkat atau matrilineal, garis keturunan ibu. Dan di satu pihak lagi yang berhulu kepada Datuk Temenggung atau adat ketemenggungan yang kita kenal juga dengan patriarkat yang garis turunannya itu sumber dari bapak. Di tengah-tengah keduanya itu ada yang adat yang parental yang menerapkan kedua-duanya sekaligus. Tepuk-tepung tawar, ya, tepuk-tepung tawar itu sekarang hadir di dalam dua kelompok besar atau tiga kelompok itu tadi, yang dia seperti sudah menjadi semacam kesepakatan bersama. Di dalam adat itu disebut dengan adat yang teradatkan, adat yang tidak bersumber dari mana-mana, tapi dia kemudian menjadi kebiasaan hidup yang dipraktekkan oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan adat yang teradatkan. Jadi tepuk-tepung tawar hari ini, baik di kelompok masyarakat adat patriarkat maupun yang matriarkat, dia sudah menjadi adat yang teradatkan dan menjadi penanda utama juga, menjadi penanda utama juga untuk apa yang kita sebut dengan prosesi Melayu di Riau itu. Nah, tepuk-tepung tawar, meskipun dia sudah menjadi adat yang teradatkan, faktanya dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sama, baik praktek penyelenggaraannya maupun alat-alat yang digunakan. Sekarang arus utama penggunaannya adalah seperti yang kita kenal sekarang ya. Tetapi ada juga beberapa kelompok masyarakat adat di Riau ini yang masih menerapkan dalam tanda petik masih menggunakan alat-alat tepuk-tepung tawar yang lama. Misalnya lebih dominan bedak pancawarna seperti yang dipraktekkan misalnya di dalam lingkup masyarakat adat Lima Luhak di Rokan. Jadi bedak pancawarna dan kemudian juga disertai dengan bertih dan beras kunyit. Nah, sementara di tempat yang lain bedak pancawarna itu sudah ditinggalkan, dia hanya menjadi 1, 2, atau 3 warna saja lagi. Namun, walaupun cara dan praktek tepuk-tepung tawar itu di beberapa tempat berbeda-beda,
satu hal yang pasti, bahwa tepuk-tepung tawar itu bertujuan untuk mendoakan. Tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul. Disebut dengan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk itu ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.